Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya FX Ari Agung Prastowo dalam program Solusivitas, episode khusus penyiaran kita. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai siaran damai jelang pemilu 2024. Di studio kali ini telah hadir dua pembicara utama kita. Yang pertama adalah Dr. Dadang Rahmat Hidayat. Beliau adalah Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi dan juga Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia. Selamat siang, Kang Dadang. Selamat siang. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kemarin Persib kalah? Seri ternyata. Seri, alhamdulillah. 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 Baik. Selanjutnya yang kedua kita memiliki satu narasumber lainnya, yakni Dr. Adiana Slamet MSI. Beliau adalah Ketua KPID Jawa Barat. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah, Pangestu. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih sekarang? Sibuk ngawal pemilu. Ngawal pemilu. Nah, ini cocok dengan diskusi kita pada hari ini berkaitan dengan siaran damai jelang pemilu 2024. Katanya sedang ngawal pemilu nih. Jadi sebenarnya kita ingin tahu apa sih sebenarnya tugas KPID di masa-masa pemilu saat ini atau kampanye saat ini menjelang tahun pemilu 2024? Ya, Kang Ari ini terima kasih ya. Kan paling tidak dalam regulasi dalam P3 SPS ya, itu tercantum 2 pasal itu di P3 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Itu ada pasal 50 gitu ya, yang menyatakan bahwa lembaga penyiaran ini harus memberikan waktu yang cukup untuk peserta pemilu gitu ya. Lalu selanjutnya harus independen, proporsional gitu ya. Di pasal 71 SPS itu bahwa lembaga penyiaran tidak boleh partisan dan yang lain-lain. Nah, makanya ini kan tahapan pemilu sudah dilakukan gitu ya, peserta sudah diketok palu kan ya itu ya, maka ini adalah bagian dari KPID gitu ya, yang harus memonitor supaya paling tidak demokratisasi penyiaran itu tegak lurus berdiri, Kang Ari. Demokratisasi penyiaran tegak lurus berdiri. Ini relevan dengan tema bicara siaran damai nih, Kang Dadang. Emang ada potensi bahwa lembaga siaran ini ya katakanlah berpihak atau kemudian menimbulkan kerusuhan bagi publik? Ya, tentu sebagai sebuah media ya, media penyiaran ini kan radio dan televisi. Tapi kan kita tahu juga bahwa banyak media lainnya ya. Ada media sosial, kemudian ada media cetak, bahkan ada media tradisional lah. Tapi itu mungkin hal yang lain ya. Nah, media penyiaran ini kalau tidak diawasi, tidak digunakan dengan baik, itu bukan berpotensi memberikan edukasi, memberikan upaya bagaimana demokrasi khususnya pemilu itu berjalan dengan sebaik-baiknya. Nah, oleh karena itu maka perlu ada komitmen sebetulnya mulai dari terutama ya penyelenggara penyiaran untuk mengetahui apa pentingnya pemilu bagi bangsa ini. Nah, sebagai proses demokrasi yang perlu diikuti oleh semua masyarakat sebagai sebuah hak ya, hak asasi. Dan kemudian juga hasilnya adalah hasil yang memang diharapkan oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu lembaga penyiaran harusnya menjadi salah satu aktor dalam memberikan edukasi. Nah, di samping memberikan edukasi juga menjadi perekat. Nah, kalau isinya misalnya tadi disampaikan oleh Ketua KPID tidak memberikan kesempatan yang sama. Misalnya, ini kita bukan bicara isinya dalam arti ada provokasi dulu, tidak gitu, tapi tidak memberikan kesempatan yang sama saja, itu bisa menimbulkan ketimpangan hak informasi ya bagi si pemilih atau juga bagi si peserta pemilunya. Itu bisa jadi potensi konflik. Tuh, gitu ya, konflik gitu. Artinya, loh kok ini saja yang dimunculkan, ini kok enggak gitu. Nah, tapi implikasinya adalah hilangnya hak atas informasi yang berkaitan dengan
pemilu. Apalagi jika sudah timpang, kemudian isinya berpihak dan kemudian berpotensi tanda petik bukan yang damai, bukan yang mengajak dengan baik, tapi menjelek-jelekan yang lain. Misalnya begitu, ada fitnah, ada ya fitnah, hoax, informasi kan macam-macam kan, begitu ya. Nah ini potensi ini ada. Nah oleh karena itu pengawasan yang dilakukan oleh KPID menjadi sangat penting, tapi lebih-lebih lagi adalah bagaimana penyelenggaranya, namanya lembaga penyiarannya mempunyai kesadaran. Dan penting juga bagi masyarakat gitu ya, masyarakat untuk mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya, sebaik-baiknya tentang calonnya, tentang partainya, program-programnya, sehingga memilih itu bukan memilih puntennya ini kucing ya. Nah, ini karena ada ini contoh aja, kucing dalam karung. Kucing dalam karung kan ada kucing yang goreng, ada yang garing, ada yang garang gitu kan. Nah, kita ingin yang sebaik-baiknya. Jadi itu penting. Nah, dari sisi KPID sendiri bicara tentang siaran damai, tujuannya apa? Kemudian rambu-rambunya seperti apa nih Kang Adiana? Ya, paling tidak kita sudah punya pengalaman ya historis pemilu 2014, pemilu 2019 yang kemudian pada waktu itu polarisasi ya, yang imbasnya itu pada konflik atau disintegrasi sosial gitu ya, sampai banyak keluarga yang bercerai karena perbedaan pilihan pada waktu itu gitu. Ini sudah masuk pada ruang keluargaan, berarti luar biasa ya Pak Dadang ya, Kang Arya. Nah ini andil dari lembaga penyiaran itu salah satunya itu kan untuk mendewasakan masyarakat ya dalam konteks distribusi informasi tadi gitu ya, bahwa bagaimana lembaga penyiaran juga bertanggung jawab untuk mendorong orientasi politik ya masyarakat dengan baik. Nah sehingga misalkan tadi yang saya bilang bahwa proporsi gitu ya, distribusi orientasi itu lembaga penyiaran itu kan harus menyuguhkan kontestan pemilu gitu ya, kontestan pemilu prospektif policy choice-nya ya Kang Arya. Jadi apa-apa saja yang kemudian yang akan dilakukan gitu ya oleh kandidat ya, baik itu misalkan presiden, wakil presiden misalkan ya, kalau bisa misalkan calon legislatif, bahkan di 2024 itu kan pemilu itu ada dua kan, pemilu dan pemilu kada kan, 14 Februari dengan 27-28 November gitu ya, pemilu kada. Bahkan ini adalah rentetan terpanjang saya pikir gitu ya tahun depan ini. Makanya ini kita harus coba sebagai lembaga negara gitu ya yang mengurusi permasalahan penyiaran, kita diamanati Undang-Undang 32 tahun 2002 untuk memastikan gitu ya bahwa masyarakat untuk mendapatkan informasi yang layak dan benar sesuai hak asasi manusia. Nah interpretasinya kan hak asasi manusia ini kan turunannya banyak tuh regulasinya gitu ya. Nah sehingga misalkan tadi di awal saya bilang bahwa dalam pedoman perilaku penyiaran dan standar program penyiaran paling tidak dua pasal itu Kang Ari ya, pasal 50 di pedoman perilaku penyiaran dan pasal 71 ya di standar program siaran sebagai code of conduct dan code of ethic gitu ya, bahwa lembaga penyiaran harus kan kayak gitu ya. Yang pertama ya kalau kita mendudukan tadi gitu demokratisasi penyiaran, bahwa konten gitu ya harus beragam kan gitu ya, tidak boleh ngeblok salah satu ownersnya kan kayak gitu ya, beragam, lalu tidak boleh campur tangan urusan-urusan redaksi. Tentunya kita sama-sama tahu bahwa memang pemilik lembaga penyiaran gitu ya hari ini gitu ya, kita juga harus buka ke penonton di via TV gitu, banyak yang kemudian berafiliasi dengan partai politik. Nah ini rambu-rambu ini yang harus kita coba informasikan juga kepada masyarakat, di samping kami mengawasi sesuai dengan amanat regulasi itu. Tadi menarik bicara tentang bahwa isu kampanye atau pemilu itu sudah masuk ke ruang personal ya, di dalam keluarga. Betul. Tapi persoalannya adalah tantangan bagi KPID saat ini yang kami lihat banyaknya media baru seperti media sosial. Nah tentunya
di mana ini posisi dari KPID Ya. untuk bisa tadi membangun edukasi informasi Ya. yang disampaikan oleh Kang Dadang berkaitan dengan pemilu 2024. Ya. Tapi tahan dulu Kang, Siap. jangan dijawab dulu. Pemirsa, kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Kembali lagi di program Solusivitas dengan episode khusus penyiaran kita di Divia Unpad TV. Tadi Kang, pertanyaan terakhir. Di mana ini posisi KPID di tengah gempuran new media tadi? Ya ini adalah salah satu hal yang urgent ya, bahwa masih ada kekosongan dalam struktur regulasi negara gitu ya. Paling tidak Jawa Barat, Kang Ari gitu ya, waktu tanggal 6 Juni 2023 ketika Hari Penyiaran Daerah gitu ya, Gubernur Jawa Barat Kang Ridwan Kamil, Kang Emil gitu ya, bersama-sama KPID Provinsi Jawa Barat dan semua insan penyiaran itu mendeklarasikan program Pasagi, pengawasan media digital. Nah, pengawasan media digital ini keresahan tadi gitu ya, yang kemudian ini ada media baru yang kemudian negara masih belum hadir gitu ya. Kan dalam konteks regulasi itu hanya Undang-Undang ITE dan Undang-Undang PSE ya. Nah, Undang-Undang ITE ini kan delik aduan gitu ya. Bahkan ikhtiarnya gitu ya, benteng pertahanannya tidak hanya pada konteks frekuensi gitu ya yang digawangi oleh KPID gitu ya dalam Undang-Undang 32 tahun 2002, tapi memang Pasagi ini lagi bergulir Kang Ari, jadi pergubnya lagi dibahas gitu ya untuk melengkapi bahwa bagaimana caranya kita semua melindungi masyarakat Jawa Barat dari media mainstream, tentunya lembaga penyiaran, televisi dan radio melalui Undang-Undang 32 dan media baru melalui Pergub ini gitu ya. Kemudian peran KPID sendiri di mana, Kang? Ya, KPID sebagai salah satu motornya di situ. Jadi kami yang diberikan amanat itu untuk melakukan pengawasan pada media digital itu. Jadi memang next ke depan tugas KPID ini itu amanat regulasi itu bagian dari hal yang pokok ya Kang Arya, karena tugas kami itu dilindungi dalam Undang-Undang 32 tahun 2002, lalu ada tugas tambahan maksudnya. Jadi amanat dari Pergub itu pengawasan media digital itu atau Pasagi itu. Jadi kami nanti ke depan bisa memonitor dua-duanya nih Kang Ari gitu ya. Oke, Kang Dadang, ini tadi juga disinggung tentang masyarakat itu sendiri. Seolah-olah masyarakat ini di sini masih sebagai objek ya. Nah, bagaimana dari perspektif Kang Dadang, apakah masyarakat memang hanya sebagai objek atau sesungguhnya masyarakat bisa menjadi subjek atau aktor untuk menyukseskan pemilu atau siaran damai tadi? Ya mungkin ini pertanyaannya curhat nih kayaknya ya. Ya jadi sering kita dengar ya di masyarakat ya bahwa pada saat pemilu biasanya masyarakat diperlukan gitu kan, curhat nih sebetulnya kayaknya nih. Diperlukan, tapi setelah pemilu sebagiannya atau jangan-jangan banyak ya ditinggalkan. Nah, inilah sebetulnya justru tadi bagaimana media-media termasuk juga media penyiaran itu mampu menjadikan masyarakat itu adalah pemilih yang cerdas gitu kan, pemilih yang berdaulat, bahkan pemilih yang mampu menentukan siapa yang bakal menjadi pemimpinnya, menjadi wakilnya. Tentu untuk menjadi pemilih cerdas itu butuh informasi tadi, informasi yang kuat, informasi yang tepat, yang benar, bahkan bermanfaat bagi partisipasi politik dia gitu kan begitu, sehingga partisipasi politiknya bukan asal tapi juga partisipasi politik yang berdasarkan kesadaran, pemahaman dan bahkan kalau perlu ideologis gitu ya kalau perlu gitu. Nah, oleh karena itu ini perlu juga diartikan peserta pemilu termasuk media jangan jadikan tadi masyarakat sebagai penonton yang pasif, pendengar yang pasif, gitu kan begitu. Ajak dialog masyarakat dan berikan masyarakat input informasi yang sebaik-baiknya. Dan hati-hati sebetulnya kalau tadi katakan media sosial, beberapa katakanlah survei ya, data menyebutkan
bahwa media baru itu banyak yang menggunakannya, usernya banyak sekali. Tapi kalau bicara kredibilitas, media mainstream dalam hal ini media penyiaran, media cetak gitu ya, itu ternyata mempunyai step-step yang cukup ketat gitu untuk munculnya sebuah informasi, kan begitu ya. Beda dengan media sosial kan, begitu. Jadi kadang-kadang oleh karena itu salah satu tidak menjadikan masyarakat sebagai objek, tapi juga sebagai subjek, maka lembaga penyiaran ini seringkali dijadikan tanda petik ya, filter atau verifikator, bahasanya betul, verifikator terhadap sebuah isu yang muncul di media sosial. Walaupun sekarang juga ada sebagian nih media mainstream ngambilnya dari media sosial, dari media sosial. Gitu ya. Jadi bikin acara viral gitu ya. Gitu. Di PTV juga kayaknya kan bikin nanti ya. Jadi viral gitu. Tapi ya viralnya harus difilter dulu gitu ya. Nah, karena yang viral di media sosial ini ternyata potensi untuk viewer juga pada penonton. Nah, disitulah pentingnya masyarakat dijadikan tidak hanya sebagai objek, tapi subjek oleh lembaga penyiaran dan juga tentu oleh para aktor pemilu dalam ini adalah calon-calon pemimpin kita atau calon pemimpin wakil-wakil kita. Menyambung curhat saya tadi, Kang Dadang. Bicara media sosial, fenomenanya banyak buzzer-buzzer yang kemudian juga menyebarkan katakanlah tsunami informasi yang demikian masif. Bagaimana ini kemudian cara masyarakat bisa mengatasinya? Atau mungkin ada regulasi yang harus dikembangkan di sini? Iya, banyak istilah ya, ada buzzer, ada influencer, ada endorser, apalagi tuh, banyak tuh istilah-istilah itu dengan berbagai perspektifnya kan begitu ya. Tapi buzzer ini tendensinya negatif kan gitu ya, tendensinya negatif atau memang orang-orang yang sudah mempunyai orientasi tertentu lah, kira-kira begitu ya, sehingga menguatkan di sini, melemahkan di sana kan gitu ya. Nah, saya kira kalau bicara apa tadi regulasinya ya? Iya. Regulasinya ya sebetulnya selama itu tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang sudah ada. Tadi sebutkan ada ITE, KUH pidana boleh tuh. Atau kalau media penyiaran kan memang ada undang-undang penyiaran kan begitu ya. Nah, selama tidak bertentangan dengan norma-norma itu, ya saya kira ya aman-aman saja begitu. Tetapi kita tidak bicara tidak sekedar tidak melanggar. Kalau kita bicara kualitas demokrasi, tidak hanya sekedar informasi yang tidak melanggar, tapi informasi yang juga betul-betul dibutuhkan, informasi yang berkualitas, begitu kan? Gitu. Jadi pertama harus benar, layak dan bermanfaat atau berkualitas. Tentu yang kita hindari adalah yang tidak benar. Tidak benar, apalagi tidak benarnya destruktif, gitu ya. Tidak benar saja sudah salah nih, tapi sudah tidak benar destruktif. Nah, oleh karena itu sebetulnya kita tidak lihat hanya norma hukum positif saja kalau mau gitu ya, dan norma kepatutan. Nah, orang-orang yang kadang-kadang ya di WA grup kan misalnya ya, gitu kan, kalau ada yang nyeleneh segala macam, ada yang negur adminnya, atau kadang-kadang juga dikucilkan. Nah, perlu tuh sanksi sosial gitu ya terhadap tema-tema yang tidak menguatkan kebersamaan, keharmonisan gitu ya, keharmonisan sosial. Saya kira itu harus menjadi bagian dari kecerdasan berkomunikasi, khususnya komunikasi digital dari masyarakat itu sendiri. Ya, menarik ini bicara tentang informasi yang membangun. Apakah di KPID sendiri ada kriteria-kriteria atau regulasi yang mengatur bagaimana sebaiknya informasi tentang kepemiluan itu ditayangkan? Atau apa yang seharusnya dilakukan oleh lembaga-lembaga penyiaran supaya tidak tadi melanggar peraturan tentang siaran kepemiluan tadi, Kang? Ya, Kang Ari kan kalau payung besarnya itu kan Undang-Undang 32 dan turunannya P3SPS itu punten ya, bahasanya kan haram hukumnya ngomongin sara kan itu. Versi regulasi ya. Jadi tidak boleh gitu ya, dilarang kelas, suku, agama, ras dan antar golongan itu gitu ya. Tapi mohon maaf Kang, P3SPS memang masih relevan. Ya kalau kita mengacu pada konteks hari ini gitu, Kang Ari ya, usianya sudah
21 tahun ya kalau merujuk pada Undang-Undang 32 ya. Saya pikir saya selalu bicara di mana-mana bahwa regulasi ini udah usang dan seharusnya secepatnya direvisi. Undang-Undang 32-nya kalau P3SPS kan dia akan ngikuti ya Kang Ari ya. Jadi itu ya, suku, agama, ras dan antar golongan itu kan paling utama gitu ya, karena kita bicara pada cerminan ideologi kan gitu ya, Pancasila dan yang lain-lain. Belum lagi ya masalah narkoba apa segala macam. Nah turunan-turunan itu akhirnya gitu ya, ini kan tidak hanya dipakai untuk pemilu sebenarnya ya, siaran atau program siaran ini. Nah kalau pasal pemilunya tadi yang saya bilang pasal 50 dan pasal 71 itu, dan dua pasal itu dalam P3SPS itu ya memang menyantumkan permasalahan-permasalahan yang sesungguhnya kembalikan lagi gitu ya, bahwa lembaga penyiaran ini untuk apa sesungguhnya kan gitu ya. Jadi inti dari Undang-Undang 32 tahun 2002 ini kan bahwa memang penyiaran ini diperuntukkan kan untuk publik kan gitu ya. Beda dengan Undang-Undang 24 1997 ya Kang Ari ya. Jadi ketika negara pada waktu itu atas nama pemerintahan, atas nama negara gitu ya, itu negara atau pemerintah mengambil alih semua lembaga penyiaran, bahkan semua media gitu. Nah ini yang kemudian harus dicoba dudukan kembali dalam konteks pemilu ini. Jadi saya sih yang saya khawatirkan ini ya Kang Ari ya. Jadi tadi yang saya singgung di awal bahwa banyak owners gitu ya yang kemudian berafiliasi lembaga penyiaran ya, yang berafiliasi dengan partai-partai tertentu, takutnya ikut campur berlebihan dalam konteks program-program siaran. Jadi kalau dulu istilahnya ada repressive state apparatus gitu ya, salah satunya itu media. Nah hari ini jangan sampai ada istilah baru ya, repressive owner apparatus gitu ya. Nah ini yang kemudian harus diwanti-wanti saya pikir gitu ya, selain varian-varian kepentingan yang lain ya, maksudnya seperti itu. Baik pemirsa, diskusi semakin hangat. Untuk segmen selanjutnya kami menunggu partisipasi pemirsa, bisa langsung DM Instagram dari Divia Unpad TV. Kita kembali setelah pariwara berikut ini. Kembali lagi di program Solusivitas pada episode khusus penyiaran kita di Divia Unpad TV. Kang Dadang, tadi sudah ada dari perspektif KPID berkaitan dengan kriteria atau regulasi untuk mengatur siaran kepemiluan. Nah, dari Kang Dadang sendiri ada rambu-rambu apa yang bisa diberikan? Ya, kita tahu bahwa lembaga penyiaran karena tadi menggunakan frekuensi sebagai milik publik, ini adalah media yang sampai saat ini bentuknya highly regulated. Jadi regulasinya sangat ketat begitu ya dibandingkan dengan media cetak, apalagi media sosial. Makanya ini perlu betul-betul tadi diawasi. Kuncinya sih sebetulnya dilihatnya dari durasi, frekuensi, substansi gitu. Kalau dari segi durasi, frekuensi tadi tidak seimbang, dikuasai oleh satu pihak saja, oleh karena pemiliknya segala macamnya begitu, itu menimbulkan ketidakadilan kan begitu ya. Durasi, frekuensi, satu lagi substansi. Nah substansi inilah yang tadi jangan sampai isinya yang memunculkan tidak edukatif lah gitu ya, tidak edukatif, tidak mencerahkan, bahkan cenderung bisa menjadi sumber konflik. Nah, oleh karena itu regulasi yang sudah ada sekarang ini, KPID juga bekerja sama dengan penyelenggara pemilu kan, ya KPU ya, Bawaslu, dan jangan lupa, saya kira mungkin KPID juga harus mendukung terus munculnya kelompok-kelompok masyarakat ya, civil society yang mendorong terjadinya pemilu yang berkualitas begitu ya. Salah satu yang berkualitas adalah tadi asupan substansi pesan-pesan politik yang mencerahkan kan begitu. Oleh karena itu lembaga penyiaran menurut saya walaupun di Indonesia secara penggunaan media sosial tadi sudah cukup banyak, tapi di Indonesia
khususnya televisi nih. Radio memang masih ada ya, tapi juga televisi itu masih menjadikan sumber yang cukup dipercaya ya, terutama televisi berita, terutama televisi berita. Nah, hati-hati juga, televisi berita pernah punya pengalaman kan, gitu. Beberapa pemilu yang akan datang, warna yang televisi warna ini dengan warna yang lainnya berbeda, sehingga publik dibingungkan. Nah, disitulah mulai masuk ke peran dari KPID, dan tentu masyarakat berharap lembaga penyiarannya mempunyai awareness, kemudian masyarakatnya tadi mempunyai kesadaran, kemudian kecerdasan dan sebagainya, pengawasnya juga atau penyelenggara pemilunya juga kredibel dan sebagainya. Saya kira itu bagus tuh buat penyelenggara pemilu. Nah, berkaitan dengan itu, Kang Adiana, bicara tentang pesan-pesan politik yang konstruktif. Tentunya KPID juga harus atau memiliki mekanisme pengawasan tersendiri. Nah, apakah kontrol itu sudah dibangun? Apalagi kalau saya tidak salah, DPT atau daftar pemilih tetap di Jawa Barat itu paling tinggi di Indonesia. Tentunya pesan-pesan politik dari penjuru mata angin ini banyak masuk menjelang pemilu ini. Nah, bagaimana mekanisme pengawasannya, serta bagaimana kemudian upaya membangun kolaborasi dengan KPU ataupun lembaga-lembaga terkait lainnya, Kang Adiana? Ya, sesungguhnya saya menambahkan dari Pak Dadang gitu ya, bahwa yang kita awasi itu dalam konteks kepemiluan itu kan 3 ya. Jadi iklan, karena iklan itu kan diatur dalam PKPU juga, jadi PKPU terbaru itu kan sudah keluar tuh nanti, tapi kemudian ini masuk dalam konteks masa kampanye tuh Kang Aryo. Jadi 10 spot dengan 30 detik untuk TV misalkan ya, lalu 10 spot untuk radio 60 detik gitu, itu diatur tuh dalam PKPU baru ya, iklan. Lalu berita ya, berita tadi gitu ya sudah disinggung. Jadi kan kalau versi regulasi atau versi komunikasi itu kan jelas ya, ada berita yang kemudian ditayangkan durasinya 30 menit dengan zoom in misalkan ya, permainan kamera kan dalam interpretasi semiotik itu kan udah jelas tuh. Lalu masalah penyiaran secara umum kan gitu ya. Nah, ini 3 ini yang kemudian kita awasi. Nah, terkait tentang masalah diksi gitu ya, atau konten yang kemudian keluar gitu dari program lembaga penyiaran, saya pikir yang namanya undang-undang gitu ya, dan yang namanya P3SPS gitu ya, kalau saya sih melihatnya P3SPS ini Code of Conduct dan Code of Ethic gitu ya, bahwa ini adalah satu regulasi yang mengakomodir gitu ya adab kita gitu ya, adab orang Indonesia kan. Kalau kita bicara adab ini kan bicara pada konteks etika, moral, norm gitu ya, dan yang lain-lain. Nah, maka dalam konteks regulasi itu diatur betul gitu ya, bahwa bagaimana diksi yang keluar kan kayak gitu ya, bahwa bagaimana seorang presenter gitu ya kayak Kang Ari ini lalu ada reality show gitu ya, gimana sampai kan kita bicaranya verbal dan non verbal. Nah, sehingga memang ini sudah diatur gitu ya. Nah, makanya ada ada case gitu ya, ada case yang kemudian dulu 2019 ini mah bukan masalah diksi nih Kang Ari gitu ya, ini masalah kampanye yang kemudian dibungkus video klip. Nah, itu ketahuan tuh sama kita tuh. Jadi ada sanksinya kalau begitu. Kita panggil lembaga penyiarannya, ya ngomongnya nggak tahu, masa orang lembaga penyiaran nggak tahu. Kita usut gitu ya, bahwa memang modalnya, uangnya untuk membuat itu dari kandidat-kandidat. Jadi segitunya Kang Ari ya. Nah, mekanisme pengawasan itu kan selain kita mendorong kan ada program pengawasan semesta ya Kang Ari ya. Jadi pengawasan semesta ini adalah peran serta masyarakat untuk memonitor atau mengawasi juga gitu ya konten-konten pada program lembaga penyiaran gitu ya. Nah, ini adalah satu hak masyarakat, karena itu
tertuang dalam Undang-Undang 32 gitu ya, bahwa peran serta masyarakat itu dimungkinkan untuk membangun penyiaran yang sehat di Indonesia. Satu itu, yang kedua memang kami di kantor itu di Jalan Malabar 62 itu Kang Ari kan punya ruangan sistem pemantauan Monitor khusus ya. ya. Ada paling tidak perangkat lunak, perangkat keras gitu ya, untuk memantau itu. Ada kawan-kawan pemantau gitu ya, yang kemudian nanti mekanismenya kan ketika pemantau ini mengindikasikan pelanggaran, itu recordnya diambil hari gitu ya, diambil, lalu sederhananya itu dianalisis sama tim analis gitu ya, lalu masuk ke bidang gitu, pengawasan isi siaran, didiskusikan sama bidang isi siaran. Kalau kata bidang isi siaran ini naik ke pleno, nanti kita bahas tuh oleh 7 komisioner gitu ya. Nah, dibahas itu apakah memang menyalahi regulasi atau tidak, nanti diketok palunya itu di rapat pleno setiap hari Senin Kang Ari. Sanksinya jelas tapi ya Kang ya? Ya kalau dalam Kepada regulasi, lembaga penyiaran yang nakal-nakal Ya. itu tadi. saya pikir kalau dalam regulasi gitu ya, karena tadi ya kata Pak Dadang ketat gitu ya, Undang-Undang 32 ini kan, kami ini sebenarnya sanksinya kan administratif Kang Ari. Jadi ada teguran gitu ya, 1, 2, 3 misalkan, lalu ada pembatasan jam tayang gitu ya, ada penghentian program, sampai nanti kita merekomendasikan tidak boleh dikeluarkan perpanjangan izin. Kita juga boleh merekomendasikan pencabutan izin ke Kementerian Komunikasi dan Informatika. Iya. Memang tidak, kalau bicara sanksi administratif kan tidak masuk pada ranah pidana ya, maksudnya. Iya. Seperti itu Kang Ari. Ya, kita lihat dulu ada pertanyaan ini dari followersnya Divya Unpad TV. Ada 2 pertanyaan, ini masing-masing sepertinya untuk Kang Dadang dan juga Kang Adiana. Yang pertama tadi sepertinya masih relevan berkaitan dengan sanksi tadi. Apakah sudah ada sosialisasi yang dilakukan oleh KPID supaya masyarakat bisa terlibat untuk melakukan pengawasan tadi? Kang Ari ya, kita ini kayak gasing. Kayak gasing, kemana-mana ini. Aduh, muter terus. Jadi kita ini muter terus ya, melakukan literasi, diseminasi. Makanya tadi ada pengawasan semesta, itu adalah program, salah satu program, 7 program prioritas kami gitu ya, pengawasan semesta itu. Makanya kolaborasi dengan pemerintah ya, kalau turun itu kan kabupaten kota sampai pemerintah desa, kita melakukan kolaborasi. Kita sudah punya grup Kang Ari gitu ya. Kita juga turunan dari pengawasan semesta itu ada pengawas isi siaran Jawa Barat. Itu chapternya di mana-mana, kita punya grup WA gitu ya, sehingga cepat tuh aduan dan yang lain-lain, dan tidak hanya mendorong masyarakat untuk mengawasi gitu ya, nanti anugerah penyiaran juga kita kasih reward Kang Ari. Jadi reward berupa anugerah ya, masyarakat peduli penyiaran gitu, bahwa masyarakat ini aktif gitu ya untuk membantu ya KPID dalam melakukan pengawasan. Tapi sesungguhnya kan peran serta masyarakat juga tertuang dalam Undang-Undang 32 tahun 2002. Nah, ini penting pemirsa, jangan lupa tadi KPID menjanjikan adanya reward bagi masyarakat yang peduli penyiaran sehat. Nanti hadiahnya bisa langsung diambil di Jalan Malabar 62 ya. Nanti kita anugerah penyiaran tanggal 31, jadi setiap anugerah. Ya, ini ada pertanyaan kedua ini dari followers kita. Wah, ini agak serius ini pertanyaannya. Berat saya juga membacanya, tapi nggak apa-apa ya Kang Dadang. Ini bicara tentang politik identitas. Bagaimana pendapat Kang Dadang mengenai politik identitas? Apa sih sebenarnya politik identitas itu? Nah, bagaimana nih Kang Dadang ini ini? berat. Ini berat ini. Ya. Tapi ini muncul harus saya bacakan Ya, ini. oke gini. Tapi kita kaitkan dengan media. Kan? Ya. Gitu, media penyiaran. Jadi sebenarnya media penyiaran itu juga bisa menjadi bagian dari membahas tanda petik minimal tentang politik identitas itu. Kalau secara akademik ini kan ada perdebatan. Politik itu nggak mungkin nggak ada identitas. Nggak mungkin nggak ada identitas. Partai itu warna anu nomor berapa
itu identitas, begitu identitas. Bahkan ada partai secara ideologis tertentu itu identitas. Nggak mungkin kita menghilangkan identitas politik. Nah, tetapi memang yang jadi perdebatan adalah politik identitas. Bagaimana identitas ini dipolitisasi, politisasi. Sebetulnya kalau identitas dipolitisasi secara positif juga bisa, secara positif juga bisa. Seperti politik kebangsaan itu politik identitas itu politik identitas. Politik kebangsaan adalah politik identitas. Tapi kemudian politik identitas ini digunakan untuk tanda petik ya, yang kemudian menimbulkan tadi kalau bisa bicara konflik SARA, kemudian ya kan hati-hati kan, identitas SARA itu identitas. Betul. SARA itu identitas. Nah, politik yang menggunakan politik SARA itu yang harus harus hati-hati. Apalagi kemasan pesannya adalah pesan-pesan yang tidak benar, pesan yang hoax, fitnah. Kalau sekarang bicara post-truth begitu ya, seolah-olah benar padahal tidak benar. Jadi tergantung istilah ini mau dipakai atau dibawa kemana begitu ya. Tetapi yang kita tidak harapkan adalah politik identitas yang dijadikan sarana untuk menjadikan orang lain tidak baik, tidak benar, atau bahkan salah melalui sebuah pesan-pesan yang salah, kan gitu ya? Atau membenarkan pembenaran, kan poster kan pembenaran ya, bukan benar tapi pembenaran. Sesuatu yang salah jadi benar. Yang benar jadi salah. Ujungnya, nah dengan menggunakan identitas-identitas tertentu, itulah yang benar berbahaya. Nah oleh karena itu, saya sih berpandangan nggak mungkin politik tanpa identitas, tapi kemudian identitas yang dipolitisasi secara salah, ini yang kita waspadai. Saya nggak tahu nih, pertanyaan berat ini bisa terjawab dengan itu nggak? Tapi nanti bicara soal media itu kan ujungnya dia akan diidentifikasi. Identitas juga. Oh media ini medianya si Anu, partai Anu, gitu kan? Isinya tentang ini, oh pantesan ini akan cenderung ke sini, cenderung ke situ. Nah itu juga politik identitas dalam arti bagaimana media tadi istilahnya ada media yang sudah berwarna. Ujungnya juga nanti masyarakat tinggal percaya atau tidak terhadap si media ini. Paling juga ini mah ke sini, paling juga ke situ. Itu sebetulnya sebuah kerugian bagi masyarakat madani, civil society begitu ya, untuk mengembangkan demokrasi yang bermartabat. Jadi saya punya pandangan tadi dengan pertanyaan yang cukup berat. Politik tanpa politik itu pasti ada identitas, tapi bagaimana politik identitas ini dimaknai dan digunakan secara tepat, baik itu secara positif maupun secara negatif. Itu benar-benar terjawab deh. Ya, terima kasih Kang Dadang. Ini pertanyaan selanjutnya adalah, masih adakah media kita yang independen? Tahan dulu Kang. Pemirsa, kita kembali setelah pariwara berikut ini. Kembali di program Solusivitas dengan episode khusus penyiaran kita di Divya Unpad TV. Kang, tadi bicara tentang independensi. Masih adakah lembaga penyiaran kita yang independen? Nah ini ada dua perspektif sebenarnya. Jadi perspektif pasal 71 SPS itu ya, Kang Ari ya, bahwa lembaga penyiaran itu tidak boleh partisan. Lembaga penyiarannya, institusi medianya, ya. Nah, tapi ketika ownersnya ini, ya, ini bagian dari partai tertentu, ya, ini apakah misalkan intervensi atau tidak pada konteks institusi medianya? Nah, kalau dalam regulasi kan tidak boleh ya sebenarnya. Satu itu gitu ya, tidak boleh versi regulasi. Karena harus untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Tapi kalau dalam interpretasi ekonomi politik media, misalkan ya, dianggap bahwa hubungan antar aktor ini akan mempengaruhi regulasi, kan gitu ya, pembiayaan media, lalu konten media, maka dalam perspektif ekonomi politik media itu tidak akan pernah ada gitu ya lembaga penyiaran gitu atau media manapun yang
independen kan gitu ya, dalam perspektif kepentingan ekonomi, baik ekonomi maupun kepentingan politik Kang Ari gitu ya. Karena lagi-lagi kenapa kemudian tadi saya bilang jangan sampai ada istilah Louis Althusser itu gitu ya diplesetkan menjadi repressive owners apparatus. Jadi media, institusi medianya dipakai represif gitu ya oleh ownersnya untuk menggiring gitu ya ke kelompok-kelompok tertentu atau untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Ya ini kan kita harus sama-sama memonitor ini karena lagi-lagi frekuensi ini adalah milik rakyat Indonesia, dipinjam oleh lembaga penyiaran gitu ya Kang Arya, melalui pemerintah. Jadi mandat atau misalkan pemilik sah frekuensi ini kan rakyat atau masyarakat, jadi bukan institusi-institusi lembaga penyiaran ini. Nah, Kang Dadang, dari perspektif akademisi sendiri, apakah media masih menjalankan 3 fungsi utamanya? Watchdog, kemudian warung kopi atau tempat diskusi, atau tadi menciptakan partisipasi publik? Ya bisa, tiga-tiganya bisa dijalankan. Tapi kalau kita lihat makna independen itu kan, kalau saya memandangnya ada 2 paling tidak. Independen itu bebas dari dan bebas untuk, gitu kan. Kalau tadi bebas dari, ya kalau ada pemiliknya, tekanan dari pemerintah, gitu ya. Bahkan masyarakat sendiri bisa menekan loh ke media itu. Maka media bisa bersikap tidak independen. Dalam konteks kode etik of professional jurnalis ya, international jurnalis ya. Itu salah satunya adalah act independently, bertindaklah secara independen. Tapi independen ini susah jika tadi tidak bebas dari tekanan pemilik dan segala macamnya, begitu ya. Termasuk juga tekanan dari masyarakat. Kedua, bebas untuk. Nah, bebas untuk ini apa? Untuk menyampaikan, mengabarkan, gitu, berbagai realitas secara tanda petik, secara faktual, secara benar. Demi kepentingan publik. Nah itu kan sebetulnya cita-cita dari makna media harus independen. Nah cuman tantangannya sekarang ini tadi bisa medianya dalam ini pemilihan dalam arti luas sebuah sistem ya, ada pemilik, ada pengelolanya, bahkan kalau bicara pekerja media ada sampai ke bawahnya. Sekarang bisa saja wartawan atau kameramen di lapangan itu ngambil gambar dari ada partai yang sedang kampanye begitu ya. Yang satu diambil yang lagi peserta yang datang ke acara kampanyenya lagi senang, serius gitu dan berjalan bagus. Kemudian di sini tidak berjalan bagus, yang munculnya misalnya kampanye partai X gitu ya, partai X rusuh, munculin beritanya, gitu kan? Yang ini padahal ada rusuh juga tapi nggak diambil, nah itu angle. Jadi keberpihakan, ketidakindependenan itu bisa muncul dari berbagai sisi, begitu. Nah oleh karena itulah makanya masyarakat juga lagi-lagi ya tidak boleh dirugikan, gitu, karena masyarakat harusnya menjadi pemilik dari hak untuk mendapatkan informasi yang benar, layak, dan bermanfaat tadi, khususnya dalam hal pemilu. Dan juga independen ini juga bermakna sebetulnya tidak menimbulkan masalah baru, ya, minimize harm namanya. Jadi tidak menimbulkan masalah-masalah baru. Tidak hanya sekedar, oh saya bebas dari sana sini, tapi beritanya ternyata gitu menimbulkan sesuatu yang menimbulkan konflik gitu ya. Atau masyarakat menjadi terpecah belah. Nah, hati-hati juga itu. Kan begitu ya. Bagaimana situasi terkini di Jawa Barat, Kang Dadang? Fenomenanya terkait dengan isi siaran yang memang sudah ke arah tadi pemilu damai tadi. Nah, sekarang gini, kalau dari sisi media penyiaran, khususnya televisi, ini ada tantangan baru nih buat KPID. Munculnya banyaknya adalah TV-TV baru, ya, digitalisasi ini munculnya televisi baru yang mungkin saja, kalau saya ada segi akademisi, mungkin saja cukup kuat muatan yang tadi bisa memunculkan ketidakindependenan, kan begitu ya, itu tantangan untuk mengawasinya, kan begitu ya. Tapi di satu sisi harusnya munculnya banyak televisi ini memberikan ruang akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi tadi, tidak hanya sebagai
objek. Objek. Tadi kan begitu ya. Nah, di Jawa Barat kan termasuk yang paling banyak kan TV-TV baru. Nah, oleh karena itu peluang untuk terjadinya dinamika politik di Jawa Barat menurut saya tuh luar biasa. Juga termasuk dengan media sosial. Tinggal aktor-aktor ini kan kalau pilpres kita masih koalisi masih belum jelas. Kan begitu ya. Pilkada juga belum tahu, tapi sudah mulai hangat, gitu. Sudah mulai hangat. Jadi kalau bicara hangat, harus hangat. Media penyiaran harus menghangatkan, harus mendinamisasikan. Sekaligus kalau perlu menstabilisasikan jika terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Disitulah kekuatan dari media untuk melihat sebuah fenomena ini. Jangan dibiarkan terjadinya destruktif event, destruktif peristiwa-peristiwa yang menimbulkan keonaran, konflik dan sebagainya. Disitulah muncul sebagai penguat harmonisasi kembali. Tinggal juga aktor-aktor yang lain, termasuk juga pemerintah, dunia bisnis, dunia penyiaran, regulator, dan bahkan perguruan tinggi. Ya, perguruan tinggi jangan berdiam diri, termasuk saya. Jangan kita berdiam diri ya. Harus menyuarakan terjadinya harmonisasi. Saya kira itu penting. Nah, bagaimana dari data yang ada di KPID? Apakah konten-kontennya memang sudah mendukung pada isi siaran yang damai? Atau justru sebaliknya, sudah ada yang kena kartu kuning? Atau mungkin bahkan kartu merah nih, Kang? Ya, Kang Ari, kita sejak 2022 ya, ini sudah melakukan deklarasi pemilu damai dengan kawan-kawan lembaga penyiaran. Itu sejak bulan Desember tuh 2022 kami juga coba mengundang asosiasi bersama penyelenggara pemilu gitu ya untuk coba merumuskan bahwa bagaimana sih sesungguhnya harus seperti apa gitu ya lembaga penyiaran dalam mendorong demokrasi bermartabat di Jawa Barat ini. Nah, minggu kemarin Kang Ari ya ada kurang lebih 4 stasiun induk jaringan ya yang kami bahas di rapat pleno gitu ya. Itu sudah diputuskan di bidang pengawasan isi siaran untuk naik di rapat pleno. Nah, 4 stasiun televisi ini menyiarkan kurang lebih ada yang 40 menit ketua partainya ngomong gitu. Ada yang kurang lebih 1 jam gitu shoot partai tertentu, ada yang hampir 2 jam gitu ya. Nah, karena ini adalah induk jaringan, rapat pleno itu kami memutuskan bahwa kami berkirim surat untuk merekomendasikan gitu ke KPI pusat gitu bahwa mohon diklarifikasi ini ada apa sesungguhnya pada stasiun televisi ini di induk jaringan ini, karena paling tidak kan gini ya, paling tidak bahwa ini mekanisme pemilu sudah tahapan pemilu sudah berjalan nih gitu ya. Nah, tahapan pemilu sudah berjalan, maka pasal 50 dan pasal 71 itu sudah berjalan juga. Lalu ada salah satu pasal ya Kang Ari itu di kalau nggak salah pasal 46 SPS ayat 10 gitu ya, menyatakan bahwa program siaran atau waktu program siaran itu tidak boleh dibeli oleh siapapun kecuali iklan niaga. Nah, yang kami ingin buktikan gitu bahwa itu iklan. Blocking time. Ya, makanya itu bagian dari blocking time ya Pak Dadang ya. Nah, itu kan klausul pasalnya itu kan jelas tuh ya. Nah, makanya kami berkirim surat ke KPI pusat untuk dimintai klarifikasi. Ya kasarnya bayar nggak? Kalau bayar kan berarti dibeli tuh, salah regulasinya. Kalau nggak bayar berarti iklan misalkan. Berarti kalau iklannya 2 jam ya sisanya tinggal iklan itu kan 20% dari total jumlah jam siar. Jadi kalau 20% 24 jam berarti 4 jam 80 menit kan kayak gitu ya. Benar ya, 4 jam 80 menit. Nah, tinggal dihitung aja kan. Yang 2 jam ya
berarti sudah berapa? Tinggal sisanya 2 jam, misalkan 80 menit lagi dihitung aja. Nah, makanya itu ya yang kemudian yang kami dapati. Nah, yang di lembaga penyiaran lokal kemarin di Tasik gitu ya, kami mendapatkan aduan ada mars lagu ya yang kemudian diputar berulang-ulang gitu. Nah, ini adalah bagian kampanye atau bukan, nah nanti kita coba monitor lagi. Tapi selama ini gitu ya, semenjak masuk 2023, semenjak masuk tahapan gitu maksudnya, nah, hari ini masih relatif baik. Gitu. Iya, ini diperlukan ketegasan sendiri dan juga tentunya bantuan dari pemirsa untuk mengawasi isi siaran damai menjelang pemilu 2024. Baik pemirsa, kita akan masuk pada segmen terakhir. Apa harapan dari Kang Adiana menjelang pemilu ini? Yang pertama gitu ya, ini saya mengingatkan untuk penonton di Via TV ya, Kang Ari, Pak Dadang, bahwa lagi-lagi frekuensi itu bukan milik lembaga penyiaran ABC gitu ya. Frekuensi ini adalah milik publik yang kemudian harus dimanfaatkan untuk publik gitu. Maka dalam regulasi masyarakat itu berhak atau masyarakat bertanggung jawab, salah satunya itu, dan berhak untuk membangun penyiaran yang sehat gitu ya. Maka kalau ada ya program siaran lembaga penyiaran TV ataupun radio yang kemudian dirasa meresahkan gitu ya, atau tidak beretika, tidak bermoral atau apapun, mohon laporkan ke KPID Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk lembaga penyiaran dudukkanlah kembali gitu ya, bahwa lembaga penyiaran ada ini untuk apa. Nah, sehingga lagi-lagi lembaga penyiaran jangan sampai gitu ya itu dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Bahasa saya, ketika lembaga penyiaran dipakai oleh kelompok-kelompok tertentu, maka kepentingan publik itu akan ter-take down. Nah, maka kembalikanlah gitu ya lembaga penyiaran ini untuk kepentingan publik. Nah, bagaimana dari sisi akademisi Kang Dadang? Apa kontribusi nyata yang bisa diberikan untuk mewujudkan isi siaran damai ini? Ya, saya kira kita harus memberikan dorongan terus ya. Ini sebagai masyarakat, tanda petik lah, sebagai masyarakat itu harus mendorong lembaga penyiaran menjadi lembaga penyiaran yang sehat, ya. Lembaga penyiaran yang berkualitas begitu ya. Kemudian juga tentu mendorong supaya penyelenggara atau pengawas dari pesta demokrasi ini juga menjadi lembaga-lembaga yang kredibel dan mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Terus juga kita mendorong KPID untuk menjadi pengawas yang kredibel kan gitu, sehingga dengan pengawasan yang kredibel, media yang sehat, pemirsa yang cerdas begitu ya, termasuk juga perguruan tinggi menjadi bagian dari dinamika yang sangat baik dengan kebersamaan, dengan saling diskusi. Saya kira itu menjadi sangat penting gitu ya. Jadi kondisi atau posisi strategis lembaga penyiaran ini masih kita akui. Mari kita dorong menjadi lembaga penyiaran yang sehat, yang mampu memberikan menu-menu pesan-pesan politik yang baik pula. Saya kira itu. Baik, terima kasih Kang Dadang, Kang Adiana atas kehadirannya di Via Unpad TV berbincang-bincang berkait dengan penyiaran kita. Pemirsa, bahwa sesungguhnya isi siaran itu merupakan bagian dari proses edukasi untuk masyarakat, dan masyarakat itu sendiri bisa juga ikut serta untuk mengawasi isi siaran sehingga terwujudnya isi siaran yang berkualitas dan tentunya isi siaran yang mendukung pemilu damai tahun 2024. Sampai jumpa lagi pada program episode penyiaran kita selanjutnya. Dipersembahkan oleh